Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa. Shalom juga bagi saudara yang mengikuti ibadah GBI Filemon melalui live streaming. Saya berharap kita semua sehat-sehat. Ya. Bagi saudara yang nanti mengikuti siaran tunda, ya, saya berdoa biar kita mendengarkan firman Tuhan dan diberkati. Ya. Karena firman Tuhan itu sangat penting. Ya. Firman itu menguduskan kita, mengubah kita. Firman itu pelita buat kaki kita dan terang buat jalan kita, sehingga jalan kita tidak menyimpang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tetapi lurus terus di hadapan Tuhan. Ya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya mengucap terima kasih kepada Pak Gembala, dan saya bersyukur juga pagi hari ini ada sesuatu yang saya ingin sampaikan yang menurut saya sangat penting, masih berhubungan dengan tema gereja kita ya, tahun ini, membangun manusia baru yang berkarakter ilahi. Ketika saya merenungkan judul ini saudara, tema ini menurut saya sangat bagus. Ya. Ini sama dengan 2016, membangun manusia Allah yang berhasil. Itu sangat berkesan tema itu. Nah, tema ini menurut saya sasamiwan, sama saja samimawan. Ya. Bahkan menurut saya, menurut siapa? Menurut saya harap juga menurut saudara, ini sebenarnya inti dari kekristenan. Yaitu bagaimana manusia diubahkan dari kodrat manusia yang cenderung tendensi berbuat dosa menjadi kodrat ilahi. Bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak mampu atau tidak bisa lagi berbuat dosa. Ya, itu tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Jadi menurut saya penting sekali. Nah, ketika saya baca, saudara sekalian, ada satu ayat yang muncul dalam hati saya sangat kuat. Yaitu satu kalimat, a strong desire to build. Kalimat apa? A strong desire to build, ada itu satu, ya, keinginan hasrat untuk membangun. Ya, 1 Raja-Raja 8 ayat 17. Saya sudah siapkan ayatnya karena waktu yang diberikan saya sangat singkat, jadi saya mesti efektif. Ya. Dikatakan ini kalimat yang diucapkan oleh Salomo, raja yang menggantikan Raja Daud. Salomo ini anaknya Daud dari istrinya Batseba, ya, seorang raja yang berhikmat, yang mengarang Amsal 3000, lagu 5000. Pengarang lagu 5000 itu luar biasa. Ya. Ada pengarang lagu rohani itu 3000. Saya pikir luar biasa ya. Ini lagunya 5000. Ya. Nah, kalimat ini diucapkan ketika pentahbisan Bait Allah yang didirikan oleh Salomo ini selama 7 tahun. Ya, ini luar biasa. Itu bangunan termegah mungkin saat itu ya. Karena didirikan dengan material yang luar biasa. Ya. Saya bukan ahli bangunan, tetapi saya ngerti bangunan. Saya ngerti ini materialnya bagus atau enggak, saya ngerti. Ya. Nah, waktu saya pelajari materialnya sungguh luar biasa. Nah, ketika pentahbisan, Salomo itu pidato. Nah, salah satu pidatonya ini, dia mention, dia singgung ayahnya. Ternyata ayahnya, saudara sekalian, itu punya strong desire to build the temple. Saya bacakan kalimatnya. 1 Raja-Raja 8 ayat 17. Lalu, Raja melanjutkan, Raja Salomo. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel. Nah, kalau saudara baca di situ ada kata Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan. Jadi ternyata Daud, ya, Raja Daud, ayah dari Salomo itu diketahui punya maksud, punya rencana, punya kehendak untuk membangun Bait Allah. Terjemahan lama mengatakan begini, maka datanglah niat dalam hati ayahku Daud, hendak mendirikan, hendak membangun sebuah rumah akan nama Tuhan Allah Israel. Jadi menurut Salomo, itu ada datang niat dalam hati Daud untuk mendirikan Bait Allah. Karena Bait Allah waktu itu belum ada, hanya dia mendengar dari zaman Musa itu kemah. King James, bukan King James, New English Translation ya, mengatakan begini, now my father David had, ya, katakan had di situ ya, had mempunyai karena sudah lampau, ya, bukannya has tapi had a strong desire to build a temple to honor the Lord God of Israel. Coba katakan a strong desire to build. Ada yang belakangan to build ya. Bukannya kubil, to build. Artinya a strong, sebuah keinginan, niat untuk membangun ya, Bait Allah. Ini luar biasa. Jadi dibutuhkan strong will, strong desire untuk membangun manusia baru berkodrat ilahi. Jadi ada 3 kata, membangun manusia baru berkodrat ilahi. Kalau saya lihat gini berarti saya minta diganti. Nah,
Itu kode saudara ya. Ya. Kalau pengkhotbah pengalaman begitu, dia lihat begini berarti siap-siap nanti main kunci. Kalau begini F. Ya. Kalau begini teh botol 2 saudara ya. Kalau begini sama tukang teh botol. Ya. Belum diganti. Coba tolong fokus. Amin saudara sekalian. Saya udah persiapkan lama nih saudara. Ya, sebulan lalu ketika Pak Filipus khotbah, September, awal bulan, itu dia khotbah. Ada 3 kehendak Allah, saya catat. Yang pertama kehendak Allah, dia menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Yang kedua, dia menghendaki semua orang beribadah. Seorang yang beribadah, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Ini luar biasa. Ada orang yang gak bisa beribadah online, onsite hanya bisa online. Yang ketiga, dia bilang, kehendak Allah adalah melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Allah. Yang keempat apa saudara? Ya cuman ketiga saudara, mana ada yang keempat ya. Kok Bapak ingat? Gua catet. Makanya saudara sekalian, saudara gak usah catet. Ya kalau perlu foto Bapak. Foto ininya saudara, jangan foto saya. Kalau saudara mau lihat foto saya, lihat aja di IG. Ya. A strong desire itu ada 3 kata di situ ya, yang harus ada di dalamnya saudara. Ya. Membangun itu kata kerja, membangun. Ya. Itu kata kerja. Membangun manusia Allah, manusia baru itu satu prioritas. Bahkan kalau saya boleh bilang, itu tugas utama. Ketika kita percaya Yesus, membangun manusia barunya itu menjadi berkodrat ilahi, itu tugas utama. Bahkan menurut saya lagi, itu satu-satunya tugas. Satu-satunya apa? Tugas. Lah kalau kita sebagai suami apa? Itu tambahan. Memperlengkapi kita bagaimana kita bisa berkarakter ilahi. Jadi prioritas, maka jadi satu program dalam hidup kita, menjadi satu aktivitas. Makanya ketika kita makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Allah hanya dimuliakan jika kita mengalami perubahan. Kita seperti putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang amin cuma di sini nih. Ini kayaknya ini saya nih, supporter saya. Nanti pulang kita makan-makan. Di mana Pak? Di CP. Ya. Jadi saudara, kita mesti paham nih. Jadi aktivitas kita harus jadi prioritas itu membangun manusia baru itu berkodrat ilahi. Karena memang itu satu-satunya. Yang lain itu support, mendukung supaya kita bisa berubah. Kalau kita nggak berubah, jadi Kristen 20 tahun, jahat mah jalan terus, nipu jalan terus. Saudara, aduh jangan berpikir nggak apa-apa. Yang penting udah percaya Yesus, mati masuk surga. Red, nggak bisa. Bukan orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Dia yang melakukan kehendak Bapa. Udah ngusir setan. Setan pada diusirnya. Oh setan gundul, setan buto hijau segala macam. Apalagi tuyul. Udah diusir. Melakukan banyak mujizat. Kemudian menyembuhkan orang sakit. Wah itu kan luar biasa. Bernubuat, khotbah, penuh pewahyuan. Tapi Yesus berkata kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa ini. Nyah kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Sadis kan saudara sekalian? Yang lebih celakanya, aku akan berterus terang kepadamu. Di akhir-akhir berterus terang aku tidak mengenal engkau. Kan kasihan saudara. Makanya kita mesti mengerti yang esensial dalam kekristenan. Ya, sehingga hidup kita nggak menyimpang. Ya, fokus. Nah ini prioritasnya. Manusia baru itu objeknya. Saudara dan saya ini objek yang kita harus bangun. Amin. Ini objeknya. Makanya kita mesti perhatikan proses pertumbuhan rohani kita. Sehingga kalau kita tahu proses dalam hidup kita ini, kita bisa mengecek apakah sudah mengalami progres. Itu penting saudara sekalian. Jangan sampai sudah 30 tahun jadi Kristen, tidak berubah. Jadi suami masih menganiaya istri. Istri mau ditimpuk sama bola biliar. Saya tanya apa yang main biliar, Pak bola biliar itu keras gak Pak? Buset Pak, itu kayak batu Pak, kalau kena mata gimana? Buta Pak. Nah itu ya, saya harap itu bukan orang Kristen saudara ya, saya harap. Tapi kalau ada, bertobat, amin. Yang terakhir tuh kalimat terakhir, kata terakhir, berkodrat ilahi, divine nature. Itu jadi purpose, coba katakan purpose. Monyong dikit saudara, purpose. Target, jadi goal, jadi sasaran. Itu tuh, sasaran. Kalau hidup gak punya sasaran, gak punya target, ya gitu dah. Begitu aja saudara. Karir, wah dari rendah sampai tinggi, sampai berpangkat bintang 2. Narkoba saudara. Miris, udah bintang 2 gagah, punya ajudan, punya segala macam fasilitas.
Ternyata saudara-saudara pembunuh, kejam sekali. Karena gak punya goal. Tujuan hidup saudara itu bagaimana kita mengalami perubahan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Amin saudara sekalian. Ditambahkan. Maka soal berkat makan minum itu jangan jadi persoalan utama. Yang menjadi persoalan utama kalau kita nggak punya kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara mutung terus mikirin apa? Ini nanti 2023 gelap. Lu kira mati lampu gelap? Iya Pak, gelap. Jangan main-main Pak. Saya kagak main-main. Saya udah mempersiapkan diri. Tanya aja istri saya irit-irit. Makan aja saya irit. Makan pagi istri saya siapin singkong. Tahu gak singkong 1 kilo berapa? Wah, pada tahu di jangan-jangan jualan singkong. Gocek. Bagi 3. Tiap pagi rebus. Tiap pagi 3 hari makan singkong. Lama-lama jadi anak singkong, saudara. Ada sasaran kita itu bagaimana menjadi seperti Kristus. Itu prototipenya, modelnya. Berkarakter ilahi itu Yesus. Dia manusia dalam segala hal disamakan dengan kita. Ibrani 2 ayat 17. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak bisa berbuat dosa. Dia tidak mau berbuat dosa. Makanya dia berani berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Ini bukan saya ngomong ya. Saya kalau dicari sama istri saya, lu banyak lu bawel lu. Nah itu saudara ya. Tapi kalau Yesus, siapa nih yang membuktikan aku berbuat dosa? Nehi si melekete itu berjahe, nggak ada. Artinya hidupnya terbukti tidak bersalah, tidak berbuat dosa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah itu jadi prototipenya, modelnya. Kita juga harus begitu, sehingga kita berani berkata seperti Paulus, ikuti teladanku, sebagaimana aku sudah mengikuti teladan Kristus. Karena dia manusia sudah berkodrat ilahi itu, si Paulus. Dia berkata, aku sudah memelihara iman, tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ternyata mahkota kebenaran yang diberikan oleh hakim yang adil itu juga diberikan kepada saudara dan saya. Tepuk tangan saudara sekalian. Membangun manusia baru berkodrat ilahi hanya bisa tercapai jika orang ada di dalam Yesus. Amin. Kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Jadi kita ini ciptaan baru di dalam Kristus. Hanya orang yang di dalam Kristus yang bisa mengalami kodrat ilahi. Ayat-ayatnya suruh baca sendiri aja tuh ya. Keselamatan hanya dalam Dia, itu jelas. Dasar bangunan cuma 1 Korintus 3 ayat 11, Yesus. Jadi kalau dasarnya lain, nggak bisa. Keinginan atau desire itu punya dimensi, ada banyak sudah. Nah, ini luar biasa nih ya. Saya langsung nyorot ya. Itu kehendak, keinginan. Ya. Kemudian kerinduan itu sama. Ya. Desire itu kerinduan. Hasrat, saudara hasrat. Kalau saudara jatuh cinta, saya pernah dulu jatuh cinta. Bukan hanya jatuh duduk, jatuh cinta, saya pernah saudara ya. Ada hasrat mau ketemu. Ya. Bagi saya, kalau ketemu dia, dunia milik saya. Yang lain, kontrak. Itu ada hasrat ya. Saya belum ketemu, baru lihat sendal jepitnya aja. Saya bilang, nah ini sendal jepit dia nih. Kok tahu tekanannya beda di jempol gitu, kan jempolnya gede. Saudara, gairah, ada gairah, aduh keinginan. Udah ketemu, dari jam 7, jam 10, 3 jam tidak berasa. Itu gairah. Visi itu hasrat suci atau keinginan suci. Itu visi. Cita-cita, tahu cita-cita? Itu Pak, kalau cita-cita saya ingat lagu Goyang Dumang. Itu cita-cita. Beda, ini cita-cita, keinginan. Ya, gitu. Maka kalau kita punya cita-cita, saudara bisa bayangin ya, kita menjadi seperti Kristus. Sehingga ketika menghadap tahta pengadilan Kristus, dia bilang, ini gua banget nih. Malaikat, kasih dia di situ. Masuk kita. Pas kita di sini, ya ini mah bajingan banget nih sana. Jangan sampai begitu saudara sekalian. Pas Stephen Tong, saya pernah dengar khotbahnya luar biasa. Manusia itu ketika lahir itu bayi. Bayi artinya nggak ada kesalahan. Ada bayi yang lahir udah langsung jahat. Bayi pas lahir, ya, suster yang menolong dia lahir, cincin kawinnya hilang, diumpetin, dia mau jual nanti, nggak ada. Tetapi kenapa bisa jahat? Proses waktu, lingkungan, sekitarnya. Ya, sehingga jadi bajingan. Nggak ada lahir bayi langsung bajingan, nggak ada. Harus berubah. Untuk bisa berubah mesti punya cita-cita, mesti punya niat, mesti punya komitmen. Katakan komitmen. Bukannya kami kemudian bingkem. Nothing to do. Harus ada action, ada disiplin. Harus punya ambition. Apa itu ambition? Ambition itu ambitious, having a strong desire to build successful or achieve a goal or get something one wants.
Bapak dari mana tuh kalimat sendiri? Bukan, ini saya nyontek dari Webster. Ya. Kalimat bagus begini, memiliki strong desire itu ambition. To be successful, untuk menjadi sukses. Makanya saya suka tema 2016, membangun manusia Allah yang sukses. Ya. Or achieve, atau mencapai sasaran kita berkodrat ilahi. Atau get something, one wants, yang kita inginkan. Makanya keinginan kita harusnya hanya satu kerinduanku. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Amin saudara sekalian. Itu lagu pernah diajarkan di tempat ini. Mainnya di mana Pak? Terserah, mau di gereja atau di rumah. Maksudnya kuncinya G bisa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Itu rancangan semula tuh. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku. Kemudian apa? Berkenan di hadapan Bapa. Hanya orang yang serupa dengan Kristus, yang sempurna seperti Bapa, yang berkenan di hadapannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya saudara, tadi saya udah bilang, tugas terbesar orang percaya setelah dia ditebus oleh darah Yesus yang kudus, membangun manusia rohaninya agar berkodrat ilahi sehingga dia berkenan ya, dan diperkenankan masuk dalam kerajaannya. Amin saudara sekalian. Saya napas dulu saudara sekalian ya, karena ini bagian yang paling inti. Jadi strong desire itu akan membuat kita mempersiapkan diri ya. Sehingga ketika ada persiapan, ada rencana, itu tinggal dieksekusi. Nah, dieksekusi ini udah bukan hanya melihat, nunjuk. Apakah halingan sama kamera ya. Jadi kalau punya keinginan, kita merencanakan. Ada persiapan, baru dieksekusi, ada perform. Untuk saudara ya. Di Amsal, itu dikatakan dengan hikmat rumah didirikan. Kalau bagian lain, dengan hikmat rumah tangga didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Waktu konseling pranikah, saya mengatakan begini. Kalau saudara ingin rumah tangga bahagia, jangan cari kebahagiaan, beri kebahagiaan. Gimana caranya Pak? Berubah, miliki karakter yang baik. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Kalau enggak bisa bahagia. Rumah tangga cekcok aja tuh. Ribut aja, enggak ada. Kenapa? Enggak dewasa rohani. Makanya kalau yang kelihatan akur-akur, ya, kelihatannya mesra, itu di depan doang. Kalau kodratnya jahat, kodratnya enggak baik. Ya. Aduh, apa deh. Ya. Makanya enggak heran, suami udah sukses, punya duit. Dulu waktu kere, istrinya yang dukung, sayang sama istrinya. Ketika udah kaya, jadi direktur, istrinya di rumah capek kan ya, menjadi support sistemnya dia. Jadi badannya jadi gemuk, begitu. Pas dilihat, ya ini gentong atau apa ya. Pas dilihat sekretaris, wangi. Kemudian badannya bagus ya. Wah, apalagi kalau ngomong, Pak saya boleh ngomong Pak? Ya boleh, apa ngomong apa? Kalau istri ngomong, Pak udah pulang. Gue sampai rumah, masa lu nanya lagi tuh? Belum nanya, itu kan basa-basi, Pak udah pulang? Ya iyalah. Bilang, udah mam. Cium pipi kanan, pipi kiri. Begitu saudara. Ini ngomong dikit udah langsung. Kalau sekretarisnya, Pak jadinya, Pak ini ada yang mau disitu tantangan. Mana? Gitu. Saya tanda tangan sambil deket sini. Padahal tanda tangan kan gak perlu dia deket-deket, betul Pak? Istri deket-deket. Ini daster udah 2 semester lu ganti-ganti bawa bawang. Bawang apa Pak? Bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Bawang bombay, iya itu semua keluarga bawang udah bau di situ. Aduh, itu karakternya gak berubah. Makanya gak bisa mendirikan manusia batinianya, manusia rohaninya. Daud punya bukti, punya fakta, dia punya keinginan kuat. Nah ini luar biasa, bukan majuan nih, progres nih. Baru saya begini langsung nongol tuh. Buktinya apa solusinya? Saya punya ayatnya ya, tapi karena waktu bisa diklik aja. Saya bacain deh, saudara percaya aja, saya udah teliti nih. Ya. Karena udah siapin sebulan. Saudara baca tuh. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing untuk terlibat pembangunan. Ditempatkannya tukang-tukang, untuk membangun itu butuh tukang. Yang akan batu-batu materialnya. Menyediakan sangat banyak besi. Ada besi itu, ada paku. Juga banyak tembaga. Aduh materialnya luar biasa. Juga sangat banyak tembaga tuh. Tak terbilang banyaknya tuh, kayu-kayu. Rumah itu mesti ada unsur kayunya, ada batunya, ada kayunya, bahkan kalau perlu ada emasnya. Begitu saudara. Sangat banyak. Kemudian dibilang apa ayat 5, rumah yang harus didirikan bagi Tuhan itu harus luar biasa besarnya. Jadi aduh luar biasa. Kemudian apa? Sangat banyak persediaan sebelum dia mati. Makanya sebelum saudara mati, bangun manusia rohani saudara, amin. Udah mati, nggak bisa loh, nggak bisa. Makanya sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya apa?
Tuhan itu jadi tujuan kita. Sebelum kita mati, umur kita 70, 80, kalau kuat. Saya tulis, batas manusia itu umurnya 120 tahun. Ada orang yang gak sampai 120, kebanyakan kalau di Jepang tuh life expectancy-nya itu 80, di Indonesia 70-an. Maka kalau saudara udah umur 70, udah siap-siap. Apalagi kalau ngos-ngosan, naik 2-3 tangga. Itu kalau kodratnya masih jahat. Datang ke Pak Gembala. Pak, saya minta doa ini, saya masih jahat nih. Saya masih punya keinginan selingkuh. Ya, doain. Ya memang gak bisa sekejap. Luar biasa, sangat banyak persediaan. Anakku, aku sendiri bermaksud. Jelas dia ungkapkan, makanya Salomo tahu. Berikutnya lagi, rencananya luar biasa, dia sudah ngomong. Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan. Udah ada rencananya, RAB-nya mungkin ya. Rencana anggaran bangunannya, biayanya berapa. Rencana segala yang dipikirkannya dalam pikirannya. Mungkin dia udah konsultasi dengan arsitek. Kemudian apa? Dia bukan hanya merencanakan, dia memberikan emas. Seberat yang diperlukan. Perkakas diberikan. Emas perak diberikan. Semua diberikan. Yang diperlukan, diberikan. Nah, untuk membangun manusia rohani, itu banyak yang kita mesti korbankan. Berikan. Waktu, tenaga. Jangan ke gereja, gerimis dikit, kagak ke gereja. Takut kehujanan. Itu pendeta, bukan saya yang ngomong. Kalau orang Kristen, gerimis nggak ke gereja. Kristen kambing. Sebab kambing itu takut kalau gerimis. Kalau hujan tetap ke gereja, itu Kristen Raja Wali. Hujan, jangankan hujan, badai aja buah sambar ke gereja tetap. Saya bersyukur di KPBI. Jam 6 seperempat, udah 8 orang hadir. Sampai saya bilang, ini rajin amat nih orang, luar biasa ya. Untung dompet saya gak begitu banyak. Kalau banyak saudara sekalian saya kasih cepet-cepet tuh. Saya bilang, aduh luar biasa nih. Saya sampai minder, 6 seperempat. Ketuanya datang, udah datang 8 orang. Luar biasa. Itu Kristen Raja Wali, amin saudara sekalian. Tapi memang turun, ketika gerimis turun. Yang turun itu mungkin ya, hujan atau gak enak badan, saya gak tahu lah ya. Yang berikutnya saudara sekalian. Salomo anakku, udah tadi, kan udah begini. Sedang pekerjaannya besar, jadi itu pekerjaan besar. Makanya membangun manusia rohani itu pekerjaan besar. Makanya saya bilang harus jadi satu-satunya fokus. Pendeta aja saudara ya, banyak yang gak memahami. Kenapa saya bilang banyak pendeta yang tidak memahami? Pandai khotbah, dia belajar homiletik, dia belajar hermeneutik, dia belajar presentasi, jago. Tapi kelakuannya jahat mah, tetap aja tuh. Saya bingung apa gak ngerti firman atau gimana. Orang biasa aja, dia berusaha untuk baik. Amin saudara sekalian. Tapi kalau rohaniawan, dia ngajarkan kebenaran tapi jahat. Itu ahli Taurat dan orang Farisi. Yang dikecam oleh Yesus di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 31. Butuh 31 untuk kasih tahu nih, engkau keturunan ular berudak. Engkau itu seperti kuburan. Engkau itu munafik. Bayangin pengajar seperti itu. Yesus bilang keturunan ular berudak tidak akan luput dari api neraka. Kacau tuh saudaranya. Kita jangan saudara. Makanya ini pekerjaan besar. Daud itu memberikan kepunyaannya sendiri. Udahlah banyak saudara, percayalah. Niatnya itu betul-betul luar biasa. Niat banget. Amin saudara sekalian. Makanya saya bisa buktikan dalam 3 kata bahwa Daud punya strong desire to build the temple. Yang pertama, persiapan, perencanaan, bahkan pengorbanan. Kalau saya simpulkan dalam 1 kata, totalitas. Apa? Coba katakan totalitas. Dia tuh all out, bukannya walk out. Walk out itu keluar. Ini totalitas tanpa batas. Artinya sungguh-sungguh luar biasa. Nggak ada yang lain. Pokoknya mesti bangun. Amin saudara sekalian. Masih kuat saudara? Saya yang capek ngos-ngosan. Sayang, Daud punya keinginan, strong desire. Tapi dia nggak bisa. Nggak bisa, tangannya berdarah. Kalau sudah baca ya. Tawari 22 ayat 7. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku, strong desire. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku. Tuhan ngomong sendiri. Demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah. Dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab sudah banyak darah kau tumpahkan di tanah di hadapanku. Jangan sampai kita saudara ya, udah jadi Kristen lama-lama, tangan masih berdarah. Buktinya apa? Itu istri kau tampar. Istrinya bilang, pipiku memang bekasnya hilang, tapi sakitnya masih di sini. Itu tangan berdarah. Saya bersyukur, tangan saya nggak pernah pukul istri saya.
Saya mencontoh papi saya. Papi saya nggak pernah mukul mami saya. Tanya mami saya. Nggak pernah sepanjang saya hidup. Waktu bayi Bapak nggak tahu. Bayi juga saya pasti yakin. Waktu saya bayi papi saya nggak pernah mukul. Tahu nggak kenapa? Mami saya lebih galak dari papi saya. Bercanda saudara. Nggak pernah mukul. Tanya istri saya. Nggak pernah mukul. Jangan sampai tangan saudara berdarah. Apalagi kalau laki tangan badannya tinggi besar. Saya kalau konseling badan tinggi besar, saya liatin tangannya. Cincinnya ukurannya 10. Jadi jari manis saya itu bagi dia jari kelingking aja kegemuat. Saya liatin tangannya. Apalagi kapalan begitu. Saya liatin. Kenapa om lihat tangan saya? Enggak. Lu waktu pacaran pernah mukul dia enggak? Enggak pernah om, bagus lu. Saya tanya sama calonnya, pernah dipukul? Enggak, puji Tuhan. Lu jangan sampai mukul ya. Tangan lu gede begini, mukul tuh gigi rontok tuh. Enggak om, janji lu ya. Sebab apa? Ngeri. Ya. Kalau tangan berdarah, gak bisa bertobat, gak ada kesempatan lagi. Itu seperti Esau. Ya, itu namanya berjinah rohani, gak bisa lagi bertobat. Jangan sampai. Ya. Tangan Daud berdarah, dia gak diizinkan. Jadi Salomo yang bilang, kita mungkin tangan kita tidak berdarah, tetapi darah Kristus sudah ditumpahkan di kayu salib. Itu yang membuat kita punya potensi, punya kapasitas untuk membangun manusia rohani kita. Sehingga punya sasarannya itu tercapai, yaitu berkodrat ilahi. Tanpa Kristus mati di kayu salib menebus kita, kita gak bisa mengalami perubahan kodrat. Yang setuju katakan amin. 5 menit lagi saudara sekalian. Umat perjanjian baru itu membangun manusia rohaninya, itu tubuhnya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam diri kamu. Roh Kudus itu dalam diri kita. Ya, tubuhmu bait Allah, Roh Kudus itu sama 2 kali diulangi di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus berapa tuh? 6 ayat 19 20. Jadi tubuh kita ini, manusia rohani kita ini, ya, di mana ada tubuh jasmani di mana Allah tinggal, enggak tahu tinggalnya di mana, pasti di dalam hati yang terdalam. Itu harus kita bangun. Amin saudara sekalian. Ini penting. Ini harus menjadi kehendak. Sebab kehendak Allah juga sama. Ya, kehendak Allah saudara sekalian, itu kita membangun manusia rohani kita. Itu harus jadi kehendak kita juga. Sehingga saudara sekalian, itu jadi match, jadi nyambung. Kalau nggak nyambung saudara sekalian, ini sampai kapan digubahnya saudara ya? Itu kehendak Allah. Hasrat suci, itu mesti match. Amin saudara sekalian, mesti klop. Amin saudara. Kalau Allah menghendaki, dia kan ahli bangunan. Kita itu mengalami perubahan. Kalau kita nggak mau berubah juga, kita nggak punya keinginan seperti yang Allah inginkan, nggak bisa. Allah tidak memaksa kita. Amin saudara sekalian. Dia ahli bangunan, ya, ahli bangunan. Seperti Paulus dia juga ahli bangun, tapi ahli bangunan di atas segala bangunan, ahli bangunan ada itu Allah. Kenapa Paulus ahli bangunan? Dia sudah membangun dirinya, sehingga dia bisa mengajarkan. Pengajaran Paulus itu luar biasa. Ya. Tadi kan saya katakan di awal, Pak Gembala pernah khotbahkan ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 9. Itu kehendak Allah, yaitu berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia, perhatikan, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang apa? Ada 2 kata di situ, berbalik dan bertobat. Kata berbalik di situ memakai kata Yunaninya koreo. Coba katakan koreo. Koreografi itu dari kata situ. Itu artinya to make a room. Bukan hanya berbalik 180 derajat, tetapi make a room, membuat satu ruangan dalam diri kita, membangunnya sehingga Allah betah, sehingga Roh Kudus itu betah. Makanya ini harus jadi panggilan kita membangun manusia rohani kita itu menjadi kudus. Sebenarnya membangun manusia baru menjadi kodrat ilahi, berkodrat ilahi, itu sama dengan membangun kekudusan. Ini panggilan kita. Ya, di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, karena itu siapa yang menolak ini, menolak untuk hidup kudus, membangun manusia ilahinya kudus seperti Bapa, seperti Yesus. Karena itu siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus diam di dalam diri kamu. Amin saudara sekalian. Jadi kita harus berbalik, artinya make a room, ya, menyiapkan ruangan Maha Kudus dalam diri kita. Sehingga ketika kita berdoa, itu connect langsung. Ya. Bertobat metanoia. Meta itu change, after. Noia itu nous, pikiran. Jadi pikiran kita harus berubah. Ya. Makanya di Efesus 4 ayat yang ke-24 itu, saudara,
ayat yang jadi dasar membangun manusia rohani atau manusia baru berkodrat ilahi, itu sebenarnya membangun ya diri kita supaya kudus, ya, berkodrat ilahi itu sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu tugas kita, saudara. Saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita punya kesungguhan untuk membangun, mencapai kesucian, seperti yang Bapak kehendaki, percayalah, ya, Tuhan akan menghalau obstacle, halangan apapun juga, ya. Bahkan memberikan kita power untuk kita bisa membangun. Ya, jika Anda punya kerinduan kuat membangun manusia batinnya Anda menjadi serupa dengan Kristus atau berkodrat, ya, tidak mungkin tidak, Allah pasti memberkati. Saya ulangi saudara sekalian, jika Anda punya kerinduan kuat membangun manusia batinnya Anda menjadi serupa dengan Kristus atau berkodrat ilahi, tidak mungkin tidak, Tuhan pasti memberkati Anda.